Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sabara dengan NIM 0603 1282 3287. Program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video vlog kali ini adalah tugas dari mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan juga Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi gratis dari Google yang sangat powerful untuk membuat website pembelajaran, yaitu Google Sites. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Sites ini untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan juga menarik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, let's go. Oke teman-teman, jadi apa sih itu Google Sites? Jadi Google Sites ini adalah aplikasi dari Google yang memungkinkan kita membuat website dengan mudah tanpa perlu coding sama sekali. Nah, aplikasinya ini gratis dan bisa diakses oleh siapa saja yang punya akun Google. Google Sites ini punya beberapa fitur unggulan. Yang pertama, drag and drop editor. Nah, kita bisa tambahkan teks, gambar, video, dan juga dokumen hanya dengan menggeser dan menempatkannya pada halaman yang kita inginkan. Yang kedua, integrasi. Dengan Google Workspace, kita bisa langsung embed Google Docs, Slide, Sheet, Form, bahkan juga YouTube ke dalam website kita. Nah, yang ketiga itu, template-nya siap pakai. Nah, ada berbagai template yang bisa langsung kita gunakan untuk project portfolio ataupun website kelas kita. Yang keempat, responsive design. Nah, website yang kita buat otomatis menyesuaikan tampilan di laptop, tablet, atau smartphone yang kita gunakan saat menggunakan Google Sites. Nah, yang kelima, kolaborasinya real time teman-teman. Kita itu bisa bikin website bareng-bareng dengan guru atau siswa lain secara bersamaan. Jadi, cukup untuk memangkas waktu agar lebih efisien. Dan yang keenam adalah kontrol akses. Kita bisa atur siapa saja yang boleh melihat atau mengedit website kita. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fungsi Google Sites dalam pembelajaran. Nah, Google Sites ini sangat berguna untuk membuat website kelas atau mata pelajaran, dan juga membuat portofolio siswa, membuat media pembelajaran interaktif, membuat project based learning, dan juga membuat platform tugas dan pengumpulan hasil siswa. Nah, kelebihan Google Sites. Oke, jadi kelebihan Google Sites ini ada banyak teman-teman. Yang pertama itu gratis untuk selama-lamanya dengan kapasitas penyimpanan yang lumayan besar. Dan yang kedua itu sangat mudah digunakan. Jadi kalian tidak perlu ada skill programming untuk menggunakan Google Sites ini. Yang ketiga itu terintegrasi sempurna dengan Google Workspace seperti Drive, Docs, dan juga Form. Yang keempat, otomatis tersimpan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika datanya akan hilang atau entah kemana. Dan yang selanjutnya itu bisa diakses dari mana saja. Nah, cukup kalian punya koneksi internet dan device saja sudah bisa mengakses Google Sites ini teman-teman. Dan yang terakhir, aman karena dikelola langsung oleh Google dan juga bisa berkolaborasi. Jadi Google Sites ini cocok untuk kerja kelompok. Jadi kalian itu bisa menggunakan Google Sites ini dalam kerja kelompok, dan kelompok kalian itu bisa mengerjakannya bersamaan. Oke, selanjutnya, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan Google Sites ini adalah yang pertama itu customization-nya itu terbatas karena tidak se-fleksibel WordPress atau website coding manual lainnya. Yang kedua, tidak bisa install plugin tambahan seperti platform atau website lainnya. Dan yang ketiga, harus punya akun Google untuk bisa menggunakannya. Dan yang keempat, tergantung koneksi internet. Jadi tidak bisa mengeditnya dalam keadaan offline atau tidak menggunakan internet. Dan yang terakhir, fitur SEO terbatas. Nah, jika ingin website muncul harus di Google Search dulu. Dan yang selanjutnya, tampilan agak mirip-mirip jika pakai template yang sama dengan orang lain. Jadi mungkin nanti kita mengalami kesamaan. Tapi overall untuk kebutuhan pembelajaran Google Sites ini udah lebih dari cukup kok. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukkan cara menggunakan Google Sites. Let's go.
Yang pertama kita buka dulu di Google, ketik Google Sites, kemudian pilih yang ini. Jika kalian belum ada akun, kalian buat akun dulu dan login ya. Selanjutnya kita masuk ke situs kosong. Nah, di sini terdapat beberapa fitur seperti sisipkan, halaman, tema. Karena kita akan membuat pembelajaran ekonomi digital, di sini kita hapus dulu videonya. Selanjutnya kita klik foto, buat upload. Nah, di sini kita bisa mengupload foto-foto yang telah kita edit di Canva untuk menjadi background latar belakang dari Google Sites kita. Selanjutnya kita tambahkan dulu foto tadi, upload. Oke, kita ambil ini sudah kita edit. Oke, seperti ini jadinya. Selanjutnya bisa kita tambahkan halaman terlebih dahulu untuk membuat namanya, kita buat ini home. Selanjutnya kita tambahkan lagi mungkin selanjutnya kita tambahkan elemen-elemen yaitu berupa gambar. Di sini saya sudah siapkan beberapa gambar seperti ini. Gambar ini kita bisa memilih dahulu gambar yang mana yang akan kita pilih. Kita crop dulu. Misal saya akan memilih gambar ini sebagai lambang tujuan pembelajaran. Oke, dirasa sudah cukup. Bisa kita kecilkan lagi atau kita crop lagi seperti ini. Selanjutnya kita temukan ke atas seperti ini jadinya. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Untuk mendukung pembelajaran tidak mungkin hanya sebelum pembelajaran saja, kita tambahkan saja materi. Langsung dulu seperti ini. Ini lambang buku untuk lambang materinya. Oke, selanjutnya kita kecilkan dulu agar kita bawa lebih ke atas seperti ini. Nah, di sini ada kotak teks ya untuk menamakan bukunya, tapi kita edit dulu agar dia bisa digeserkan ke atas. Tujuan pembelajaran. Oke, sudah jadi seperti ini. Bisa kita pilihkan ke atas sebelah sini. Ini teksnya bisa kita ubah ya, kita kecilkan atau besarkan sesuai keinginan. Dan ini kita buat lagi seperti materi. Kita ke atas. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah belajar menambahkan konten kepada halamannya. Yang selanjutnya kita menambahkan halaman atau page-nya untuk isi materi atau video atau asesmen kita. Kita masuk sini, halaman, folder baru, kita beri nama tujuan pembelajaran. Selesai. Kita bikin satu lagi. Kita bikin untuk isi materi. Untuk contohnya seperti materi ya. Materi ini bisa kita masukkan di sini dalam bentuk drive atau penyusunan. Misalnya kita sisipkan bagian materi, kita masukkan materi kita sudah kita masukkan di drive. Jika sudah ada, kita klik
sisipkan. Nah, untuk selanjutnya bisa kecilnya bisa menyesuaikan ya, baru kita tarik ke atas seperti ini. Nah, materinya pun muncul. Mungkin nanti jika teman-teman ingin mempercantiknya bisa ditambahkan lain atau apa gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengatur tata letaknya bisa di sini ya, kita bisa tarik, bisa kita besarkan atau kecilkan di sini sesuai keinginan kita. Oke, kita kembali lagi ke home. Untuk menjadikan materi ini diklik langsung muncul ke halaman materi, maka harus kita sisipkan dulu teman-teman. Seperti ini, kita klik 2 kali, kita sisipkan link ke bagian ini. Kita terapkan. Coba kita lihat ya, di hijau. Ketika kita membuka plat hijau dan kita mau mengklik atau memencet bagian materi, dia akan langsung membawa kita ke bagian materi. Nah, seperti ini. Contoh materinya dalam ekonomi inflasi ya. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari saya mengenai cara penggunaan Google Sites untuk mendukung pembelajaran. Untuk yang lainnya mungkin bisa teman-teman pelajari di sini. Ada banyak sekali fitur di sini. Untuk YouTube, ada komen, slide, spreadsheet, formulir dan lainnya. Oke teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, setelah mempelajari dan menggunakan Google Sites tadi, saya mau refleksikan apa sih manfaat aplikasi ini bagi guru dan juga siswa. Nah, manfaat untuk guru. Yang pertama itu menghemat waktu. Jadi guru tidak perlu print ratusan lembar materi atau handout. Jadi semua bisa diakses digital di satu tempat. Dan yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Jadi guru bisa update materi kapan saja dan juga siswa bisa langsung akses ke versi terbaru, jadi tidak perlu kirim file satu-satu lewat WA atau email lagi. Yang ketiga, memudahkan monitoring. Nah, dengan Google Form terintegrasi, guru bisa langsung lihat siapa yang sudah submit tugas dan siapa yang belum dan hasilnya bagaimana. Dan yang keempat, memperkaya metode pembelajaran. Jadi guru ini bisa kombinasikan teks, gambar, video, dan interaktif elemen-elemen ini yang membuat pembelajaran lebih menjadi dan sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa sekarang ini. Nah, selanjutnya manfaat untuk siswa. Untuk siswa manfaatnya juga banyak. Pertama itu akses materi 24 jam. Jadi siswa ini bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas jam sekolah. Kalau ada yang tidak paham bisa buka lagi materinya di rumah. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Nah, dengan multimedia, video, gambar, interaktif, kuis, dan pembelajaran yang lain, jadi tidak membosankan. Ini meningkatkan motivasi belajar untuk siswa. Dan yang ketiga, melatih literasi digital. Jadi siswa terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar. Ini penting untuk persiapan mereka di era digital sekarang ini. Jadi Google Sites ini bukan hanya tools, tapi juga solusi yang bisa mentransformasi cara kita mengajar dan belajar di era digital ini. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir vlog ini. Tadi kita sudah bahas lengkap tentang Google Sites, mulai dari fitur-fiturnya, kelebihan dan juga kelemahannya, cara menggunakannya step by step, contoh penerapan di pembelajaran, sampai dengan refleksi manfaatnya bagi guru dan siswa. Saya harap vlog ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai menggunakan Google Sites dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.